Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jutlela Wasilatu Syahadah. Pada saat ini saya sedang menjalankan program PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia tahun 2022-2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah presentasi mengenai tindak kejahatan dalam perbankan. Baik, salah satu tindak kejahatan yang dimaksud yaitu fraud atau korupsi. Korupsi merupakan serangkaian ketidakberesan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu pihak guna mendapatkan keuntungan pribadi. Beberapa contoh korupsi di bidang ekonomi yaitu penipuan pajak, penipuan kartu kredit, penipuan sekuritas, dan penipuan-penipuan keuangan lainnya. Dan korupsi yang terjadi dalam perbankan sebenarnya masih sangat sedikit, akan tetapi jika terjadi maka kasusnya akan sangat besar. Hal tersebut dikarenakan sistem dan prosedur yang dibuat dalam perbankan sudah berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya sektor perbankan merupakan sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Hal tersebut dikarenakan perbankan merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dampak terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perbankan bukan saja bagi pihak yang menjadi korban, namun akan menimbulkan kesan negatif bagi lembaga keuangan atau perbankan itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena bank adalah lembaga yang mekanisme operasionalnya berdasarkan pada hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan kemudian hubungan kehati-hatian. Dalam tindak pidana perbankan, karakteristiknya bisa bank sebagai korban, seperti misalnya penipuan dan pemalsuan surat-surat bank, namun juga bisa bank sebagai pelaku, seperti misalnya yang banyak terjadi yaitu perbuatan window dressing, yaitu mempercantik laporan atau laporan yang diberikan oleh manajemen keuangan itu bukan yang sebenarnya terjadi. Kemudian money laundering, juga kejahatan lain seperti menetapkan suku bunga yang berlebihan, memberikan kartu kredit yang tidak wajar, kemudian menjalankan usaha bank di dalam bank, menjalankan usaha bank tanpa izin, serta menjalankan usaha yang menyerupai bank. Jika pelakunya bank sebagai korporasi, maka kejahatan ini dikategorikan sebagai criminal banking dan selalu dilakukan secara terorganisir. Dalam hal ini, maka kegiatan perbankan hanya sebagai kamuflase karena seluruh kegiatannya merupakan perbuatan melawan hukum secara sistematis untuk mencari keuntungan. Berkembangnya kejahatan di bidang perbankan Berkembangnya kejahatan di bidang perbankan disinyalir karena lemahnya pengawasan internal bank dari bank sentral yang beberapa di antaranya disebabkan oleh ketidaktelitian pengawasan mengingat besarnya jumlah transaksi harian di bank dan kantor cabang, lemahnya profesionalisme dalam teknik pengawasan internal bank, serta terjadinya kolusi antara pengawas bank dengan pejabat perbankan dari luar untuk melakukan kejahatan. Sedangkan beberapa aspek yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam perbankan dapat pula diamati dari berbagai aspek yaitu aspek pelaku, aspek masyarakat, dan aspek perundang-undangan. Dari aspek pelaku, sikap serakah yang ada dalam diri pelaku bisa mendorong pelaku untuk melakukan korupsi walaupun penghasilan yang dimiliki sudah tinggi, terlebih jika didukung oleh adanya kesempatan. Meski kekayaan yang dimiliki sudah berlebih akan tetap dilakukan. Moral yang tidak kuat cenderung lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi, baik godaan tersebut dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak luar yang dilayani.
Kebutuhan hidup yang mendesak atau bahkan gaya hidup yang konsumtif juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. Kemudian yang kedua dari aspek masyarakat. Seringkali masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimiliki tanpa diimbangi sikap kritis dari mana kekayaan itu berasal. Masyarakat juga kurang berperan aktif dalam upaya mencegah terjadinya korupsi. Dan yang ketiga yaitu dari aspek perundang-undangan. Masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang ingin melakukan korupsi, terutama penerapan sanksi yang terlalu ringan dan pandang bulu. Perumusan perundang-undangan seringkali tidak disertai dengan telaah akademik atau sebagai formalitas saja. Kurang efektifnya judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam suatu produk hukum, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat awam tidak mengetahui. Berbagai Berbagai upaya untuk memberantas kejahatan di bidang perbankan perlu dilakukan baik dalam hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi juga secara non-hukum. Secara non-hukum dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan, perbaikan sistem pengawasan dan pengaturan regulasi melalui penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian, menetapkan jaring pengaman sektor keuangan, dan pemantapan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan pada praktik-praktik pengelolaan perbankan yang baik dan penuh hati-hati. Selain itu, peningkatan profesionalisme aparat sehingga memiliki integritas yang tinggi dan kompetensi yang cukup serta sosialisasi terhadap masyarakat. Untuk secara hukum dapat dilakukan penerapan hukum baik secara hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi tanpa pandang bulu sebagai shock ini sebagai salah satu contoh kasus perbankan yang terjadi di Indonesia seperti dikutip dari laman berita online yaitu sebagai berikut. Dari Harian Tempo, Jakarta, Andi Idris Manggabarani telah mengetahui bahwa Melati Bunga Sombe, pegawai PT Bank Negara Indonesia atau BNI Kantor Cabang Makassar, Sulawesi Selatan ditetapkan polisi sebagai tersangka. Melati menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 9 biliet deposito dengan nilai 110 miliar rupiah. Andi merupakan pengusaha properti dan salah satu nasabah yang mengaku kehilangan deposito senilai 40 miliar rupiah. Hanya saja Andi tidak percaya bahwa Melati yang hanya sebagai pegawai bagian umum bekerja melakukan pemalsuan ini sendirian. Andi mencurigai ada manajemen BNI yang langsung terlibat. Seperti dikatakan olehnya, saya yakin bisa terjadi ini karena ada pemufakatan jahat, katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis 16 September 2021. Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah beberapa nasabah di BNI Makassar mengaku kehilangan deposito. BNI menyebut deposito mereka tidak tercatat di sistem dan melapor ke polisi pada 1 April 2021. Hasilnya, Bareskrim Polri menetapkan Melati dan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Tapi polisi belum menjelaskan jabatan 2 tersangka lain. Melihat kasus tersebut berdasarkan kronologi dan investigasi yang dilakukan oleh pihak Bank BNI Kantor Cabang Makassar, Sulawesi Selatan, diketahui bahwa ditemukan kejanggalan kasat mata tersebut, yaitu seluruh biliet deposito yang diklaim oleh 9 nasabah tersebut berupa cetakan hasil scan di kertas biasa dan bukan belangko sah yang dikeluarkan oleh bank. Kemudian yang kedua, itu memiliki nomor seri biliet yang sama, bahkan ada yang tidak tercetak dengan jelas, huruf kabur atau buram. Ketiga, tidak masuk ke dalam sistem bank BNI dan tidak ditandatangani oleh pejabat bank yang sah. Keempat, tidak ditemukannya adanya setoran nasabah untuk pembukaan rekening deposito tersebut. Meski
Meski nasabah telah menerima kembali dana yang diajukan, namun bank mengupayakan pengawasan dan kehati-hatian dalam menjalankan praktik perbankan guna guna mencapai integritas dan kompetensi yang baik. Sehingga dapat dicapai dampak yang lebih baik, salah satunya kepercayaan nasabah lain tidak hilang. Dengan dilaporkannya peristiwa tersebut atas dugaan tindak pidana pemalsuan, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana pencucian uang merupakan syok terapi bagi pelaku juga orang lain sebagai upaya mencegah terjadinya tindak kejahatan perbankan khususnya peristiwa yang sama. Dengan Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa segala upaya guna mencegah terjadinya kejahatan perbankan sudah dilaksanakan dengan baik dan terus ditingkatkan. Akan tetapi, celah-celah masih saja dapat ditemukan dan dimanfaatkan oleh oknum pelaku kejahatan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kesadaran dalam diri setiap individu untuk tidak melakukannya, ditingkatkannya profesionalisme aparat penegak hukum, dan penerapan sanksi terhadap pelaku yang tidak pandang bulu agar ada efek jera bagi para pelaku. Kita sebagai masyarakat pun juga dibutuhkan untuk melek teknologi dan informasi agar dapat menekan penyimpangan yang terjadi di sekitar kita. Dengan dimulai dari diri sendiri, memahami apa yang akan dilakukan sesuai dengan berbagai norma yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, misalkan kita akan melakukan transaksi perbankan di kantor cabang terdekat, sudah seharusnya mencari informasi terlebih dahulu secara rinci dan teliti. Bisa dengan searching di internet, bertanya pada orang yang sudah memiliki pengalaman, ataupun pada petugas bank. Dengan kita bersikap secara kritis, diharapkan kita dapat sadar dengan apa yang akan kita lakukan merupakan hal yang tidak melawan hukum, juga dapat mencegah oknum yang kita hadapi melakukan kecurangan atau tindak kejahatan. Demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan cukup jelas, dapat menambah hasanah ilmu dan informasi, juga meningkatkan kewaspadaan kita terhadap tindak kejahatan yang terjadi di sekeliling kita, atau bahkan bisa saja terjadi pada diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sampaikan cukup jelas, dapat menambah hasanah ilmu dan informasi, juga meningkatkan kewaspadaan kita terhadap tindak kejahatan yang terjadi di sekeliling kita, atau bahkan bisa saja terjadi pada diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.